hari ini Grace Alfian Panjaitan. Biasa dipanggil apa ini? Oh, saya biasanya dipanggil Alfian, Bang. Oh iya, iya. Saat ini aktivitasnya atau kerjanya sebagai apa, Bang? Oh, saya saat ini bekerja di kantor unit pelayanan pelabuhan di unit penyelenggara pelabuhan Ledong. Saat ini jabatan saya itu pengawas kegiatan pelabuhan, Bang. Nah, di sini kita hadir kedatangan Abang Grace Alfian Panjaitan, seorang ASN ya di Kementerian Kelautan lebih tepatnya. Dan hari ini kita akan ngebahas terkait bela negara digital di podcast online hari ini. Di mana kita ngobrol ini isu-isu terkini dari sudut pandang cinta tanah air. Sebelum memasuki dari podcast hari ini, perkenalkan nama saya Faru Ferdiansyah. Saya hari ini sebagai host, di mana kita akan membahas topik yang lagi rame-rame nih saat ini terkait judi online. Tapi tunggu dulu nih, kita nggak cuma ngomongin soal hukum aja ya, tapi di sini juga kita ngobrolin tentang ancaman nyata buat semangat bela negara yang nantinya generasi muda atau generasi milenial khususnya kita saat ini sebagai seorang ASN ini dapat tumbuh rasa bela negara yang tinggi juga. Pada kesempatan podcast online hari ini, kita mengangkat judul nih teman-teman. Judulnya itu Saat Judi Online Menggerogoti Bangsa, di mana tema besar yang kita ambil pada podcast online ini yaitu mengulas bagaimana judi online bukan hanya isu kriminal, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara di kalangan generasi muda. Oke nih, saya bertanya nih respon dari Bang Grace gimana terkait podcast yang akan kita bahas ini. Nah, senang banget ini, Bang. Saya bahas lagi tentang judi online begini kan. Lagi kita Ya, kalangan-kalangan muda saat ini, kita tahu gimana kalangan-kalangan muda saat ini tentang ancaman judi online ini kan, terutama menyerang anak-anak remaja, anak-anak terus sampai dengan kalangan-kalangan orang dewasa, terutama negara kita ini. Orang terus kalau kita ambil topiknya tentang bela negara dari segi judi online, itu mikirnya biasanya kalau bela negara itu sih tentang tentara gitu ya, militer, ya, ya benar. senjata gitu ya, Bang. Kalau sekarang kan untuk ancamannya ini kan beda kayak dari digital ya, dari digital kan judi namanya judi online gitu. Nah, Ya, beda kan lewat kan digital gitu. Terus eh, pasti ini sangat mengkhawatirkan sih, Bang gitu. ya benar-benar banget yang dikatain sama Bang Grace ya. Yang kita tahu bahwa judi online ini makin marak nih, terutama gak hanya menyerang generasi muda aja, bahkan sampai ke generasi milenial, bahkan anak-anak yang seusia masih istilahnya masih belum cukup umur, kayak mereka itu penasaran terkait judi online. Gak usah jauh-jauh lah kita melihat dari lingkungan sekitar kita aja ya, bahkan di area tempat kita kerja sendiri, di area lingkungan sosial itu, mereka itu cenderung memainkan HP tapi tidak sesuai fungsinya dan melibatkan judi online itu sebagai daya tarik mereka untuk mendapatkan penghasilan lebih. Bahkan data terakhir bilang ya Bang, mayoritas itu pemainnya itu anak muda di usia produktif seperti kita-kita nih di usia 20 tahun sampai 30 tahun. Gimana nih tanggapan dari Bang Grace terkait fenomena ini? Ya, betul seperti yang saya bilang sebelumnya tadi kan. Ini sangat mengkhawatirkan sekali sih. Terutama generasi muda kita itu kan jadi sasaran empuk. Apalagi judi online ini kan dirancang bikin gimana ya kayak kecanduan gitu ya. Apalagi kita kan anak muda sekarang pengennya yang instan gitu ya. Pengen dapat uang gitu. Jadi apalagi kalau udah sekali coba begitu kan, ya dikasih kemenangan dulu. Namanya kan itu ya digital. Hoki ya Bang Hubungan namanya digital gitu kan ya. orang Ya, pasti manusia loh gitu. ya, Kan ya udah benar. bisa diatur loh gitu ya. Tapi kan awalnya dikasih coba dulu dia menang, terus nanti lama-lama kan nggak namanya orang yang buat aplikasi mana mau rugi gitu loh, Bang. Ya, Ya, ya. ya gimana? Pasti jadi ujungnya itu ya kecanduan sih tuh. Ya benar Gitu, banget jadi yang susah di berhenti, ujung-ujungnya bisa ya, buat stres. Terus kalau orang yang kerja, lagi yang kerja gitu ya, nggak fokus dalam kerjaannya, sebagai pelajar nggak fokus terhadap belajarnya, dan kalau ada pengusaha bisa jadi ya gimana ya, bangkrut gitu loh, Bang. Bahkan orang-orang yang mau cepat dapat uangnya kembali lagi, dia sampai menaruhkan nyawanya itu untuk melakukan kriminal gitu loh. Itu yang ya benar terjadi banget pada sih. saat ini. Mungkin kita sering lihat itu ya, Bang, di media-media sosial, berita media sosial lah, di mana-mana, Ya, lagi terutama di negara kita ya, yang paling sering kita lihat. Itu sih dari saya, Bang. benar banget. Ya benar banget yang dikatain sama Bang Grace ini. Yang kita sedih ini ya Bang, mereka tuh kayak kehilangan arah. Mereka tuh kayak menghalalkan segala cara, entah itu mereka mencuri atau mereka pinjaman online yang notabene-nya itu mereka tuh terpaksa untuk memenuhi hasrat mereka ini ya terkait tentang judi online. Seharusnya
waktu yang harusnya buat belajar nih berkarya malah dibuat hal-hal yang negatif yang ujung-ujungnya itu mengharapkan cuan yang cepat padahal mereka belum sadar bahwa judi online itu sangat merugikan. Betul nih Bang Farul. Ini bukan cuma soal uang sih, tapi soal karakter, sifat manusia itu ke masa depannya itu loh untuk bangsa dan negara ini. Kalau generasi mudanya lemah mental gini kan gampang tergoda, itu udah pasti jadi ancaman sih buat ketahanan nasional ke depannya. Benar banget nih. Bahkan mungkin kita bisa kaitkan terkait penjajahan baru ya di era digital ini. Karena kita sadari bahwa negara kita ini memasuki era AI ya, di mana era modern 5.0 nggak pakai senjata lagi. Bahkan kita ini kayak diserang lewat aplikasi dan notifikasi, baik itu cyber dan lain sebagainya, terutama terkait aplikasi judi online ini. Bahkan di kalangan artis pun, website-website atau iklan pun, banyak banget nih yang nyerang terkait notifikasi atau aplikasi terkait judi online ini. Nah, betul banget itu Bang. Apalagi ini kan penjajahan digital ini kita sudah tahu banyak dari segi karena gampangnya sekarang mengakses digital ini kan istilahnya kita manusia kadang-kadang sampai kelewatan batas loh gitu. Ya, benar. Kadang-kadang bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain gitu. Jadi kita perlu sadar sih sejak saat ini terus ya kita punya istilahnya orang yang lebih muda dari kita bisa ngingatin atau kita yang punya yang lebih muda kita bisa belajar hal-hal yang lebih baik dari orang yang lebih tua gitu. Jadi kita ngambilnya yang lebih kita ngambilnya dari hal positifnya gitu sih bang. Kalau menurut Ya, saya. benar. Ya, terkait penjajahan nih, kan tadi saya sempat bilang nih ya terkait bela negara juga. Ternyata kita ini tuh hidup di era modern nggak kayak zaman penjajahan itu ya, di mana bela negara itu harus mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Kalau ngomongin bela negara nih, dari Abang Garis itu sendiri, kita sering kebayangkan akan latihan militer, hormat bendera, angkat senjata, guling-guling, atau lari-lari maraton lah dan sebagainya. Nah, yang saya tanya ini gimana sih makna bela negara itu kan luas banget nih, gimana tanggapan dari Abang Garis itu? Ya, jadi bela negara ini itu soal kontribusi kita menjaga keutuhan bangsa sih bang. Termasuk lewat dunia digital, saat kita melawan hoax, seperti seperti saat kita melawan hoax, menjaga moralitas atau menolak terlibat dalam kejahatan digital kayak judi online, itu juga sih dalam bentuk bela negara sih bang. Benar banget nih. Karena kan artinya tuh kita ini bisa mengimplementasikan bela negara ini di rumah gitu kan menggunakan HP kita yang biasa kita pakai hampir 24 jam ya. Dengan caranya itu yang bijak. Misalkan kita nggak ikut-ikutan tren negatif atau menyebarluaskan hoax dan berita-berita isu komparatif yang belum tentu kita tahu tentang kebenarannya. Exactly, masalahnya banyak yang masih nganggap etik sih bang terhadap masalah judi online ini. Mereka pikir ah cuma iseng. Padahal iseng-iseng kan bisa merusak satu generasi. Awal-awalnya coba-coba gitu kan. Cuman awal-awalnya ikut-ikut teman. Ujung-ujungnya kan pasti udah kecanduan. Ya otomatis mentalnya rusak. Terus nanti dia mempengaruhi kawan yang lain. Nah, begitu seterusnya. Jadi rantai gitu sih bang. Jadi kan ujung-ujungnya kan satu generasi itu jadi rusak loh gitu. Ya, benar banget nih. Soalnya yang kita ketahui kan kita aja ya sebagai generasi muda kadang kan mudah terpengaruh terkait isu-isu apalagi kayak kita ini memiliki diri sifat yang keponya itu lebih gitu. Dimana misalkan kita udah mencoba hal sesuatu apalagi kayak judi online ini menjanjikan terkait cuan yang lebih atau pendapatan uang yang lebih. Generasi muda itu rata-rata langsung terjun tanpa mereka ini istilahnya apa ya? Menyaring gitu isu-isu bahwa judi online itu nggak benar. Ibaratnya yang kita kaitkan terkait musuh lah. Walaupun judi online itu memang website ya atau istilahnya kayak aplikasi, tapi mereka itu kayak nggak kelihatan tapi pelan-pelan menghancurkan gitu loh Bang. Nah, betul itu, Bang. Jadi kayak aplikasi itu, ya itu bisa juga menjadi musuh kita sendiri loh. Yang aplikasi yang ada di handphone kita, di laptop kita, gitu. Misalkan kayak adanya ada Google Play Store, ada Google Chrome. Jadi kan sebenarnya ya kalau kita mengambil positifnya kan kalau Google itu ya kita bisa mencari pengetahuan segala macam kan. Namanya kita bebas ya gitu. Terus kalau di HP kita bisa pakai VPN untuk mengakses istilahnya hal-hal yang lebih baik, lebih penting untuk dapat kita akses di luar sana gitu. Jadi kita bisa menggunakan Ya, VPN. Cuman terkadang anak-anak masa generasi anak muda sekarang ini dia menggunakan teknologi itulah seperti saya bilang tadi yang ada di handphone kita, yang ada di laptop kita itu disalahgunakan sih bang. Saya kayak mengakses. Jadi VPN itu misalkan VPN itu digunakan untuk mengakses judi online gitu. Karena kan kalau di Indonesia sendiri yang kita tahu ya judi online itu websitenya sudah banyak yang diblokir sih sama pemerintah kita, terutama dari Kementerian Kemenkominfo. Cuman ya namanya manusia kan pasti ada bisa gebrakannya gitu untuk membuka itu kembali. Ya tadi dengan cara apa? VPN tadi. Cuman VPN tadi kan kalau kita gunakan secara positif, kita bisa mengakses ilmu yang lebih banyak dari luar
dari luar negara yang lain gitu kan. Cuman dia Ya. ngasihnya untuk hal yang tidak positif gitu loh, seperti judi online gitu. Karena kan kita tahu juga yang penyelenggara judi online banyak dari luar negeri sih bang gitu, dan dari negara kita karena kan kalau negara kita itu ya diatur dalam undang-undang itu dilarang sih bang gitu. Oh iya nih Bang Kris, tadi kan kita udah membahas nih terkait isu judi online dan terkait judi online, bagaimana eh, bela negara yang bisa dilakukan biar kita terhindari dari judi online itu. Nah, segmen selanjutnya ini kita akan membahas terkait apa sih bahaya atau langkah nyata yang bisa kita ambil, terutama tanggapannya dari Abang Kris terkait yang bisa kita lakukan agar kedepannya ini kita bisa dijauhkan dari hal seperti itu nih. Nah, pendapat saya yang pertama itu untuk mencegahnya itu meningkatkan literasi digital. Bagaimana kita mengenalkan digital atau internet itu kepada anak-anak sejak kecil itu harus sudah dikenalkan gitu. Jadi dia bisa tahu mana yang hal positif, mana yang negatif, mana yang baik, mana yang tidak baik gitu untuk kedepannya. Terus anak-anak muda juga harus tahu mengenali aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang berbahaya supaya nanti kedepannya dia tidak terjerumus ke dalam hal negatif tersebut. Terus selanjutnya itu harus ada edukasi atau dorongan dari terutama ya kita namanya kita pasti punya keluarga gitu loh. Yang terutama itu harus dari keluarga, terus ada sekolah ataupun tempat pendidikan lainnya. Itu sih bang kalau dari saya. Ya, benar banget nih. Kadang kan kita sebagai anak muda nih, kitanya lebih cenderung melihat di area lingkungan kita sendiri. Mungkin orang tua kita sendiri mengajari terkait penggunaan medsos atau aplikasi secara positif nih. Tanpa Abang sadar dari Abang jawaban ini merupakan lingkungan juga punya peran ya Bang berarti. Ya Jangan betul sampai bang. kita normalisasi judi juga. Betul, betul bang. Kalau ada teman yang mulai terjerumus gitu ya, kita sudah tahu kan teman kita, apalagi kalau teman dekat kita begitu, kita kita harus mengingatkan dia sih bang, gitu. Karena kan kita udah istilahnya kita udah sadar gitu kan, kalau itu tidak baik gitu. Mungkin teman kita ya mungkin udah terjerumus, cuma kita harus pelan-pelan ingatin dia, terus sadarin dia apa bahayanya itu ke depannya gitu loh. Kita kasih Ya dukungan, benar. malah jangan atau dianggap lelucon gitu loh, malah diketawain. Karena itu kan efeknya itu bahaya loh ke depannya gitu. Nah itu bisa merusak mentalnya dia. Dan bahkan dia orang yang baik saja bisa akan menjadi melakukan kriminal gitu loh bang. Jadi kita Iya benar Bang. jangan apatis sih sama lingkungan kita gitu. Seharusnya juga ya Bang, pemerintah juga ini perlu lebih tegas. Memang ada beberapa fakta, kita pernah lihat di berita, pemerintah itu menghapus beberapa website dan aplikasi judi online. Tapi tanpa kita sadari juga, kita ini perlu dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nggak hanya dari masyarakat itu sendiri, dari lingkungan, bahkan dari peran orang tua pun kepada anak-anaknya ini, mereka itu harus memberikan kontribusi yang nyata terkait dampak daripada judi online itu sendiri. Nah itu makanya itu bang, mari mulai sekarang kita mulai dari diri sendiri dulu gitu. Kalau kalau kita udah cinta sama bangsa bangsa kita ini, negara Indonesia ini, jangan rusak diri sendiri gitu. Jadi kan kalau kita udah mencintai diri sendiri, otomatis kita mencintai lingkungan dan orang-orang sekitar kita, terutama kayak bangsa dan negara kita gitu. Jadi jangan ikut-ikutan seperti yang kita bahas sekarang ini, seperti judi online itu ya. Itu sangat-sangat berbahaya sih Bang itu. Ya benar Bang. Nggak perlu kita lakuin hal yang besar-besar nih. Kita istilahnya melarang atau memberikan kontribusi terkait ilmu judi online itu ternyata bahaya. Itu juga merupakan kontribusi dari bela negara yang paling mudah ya kita aplikasikan di area lingkungan sekitar kita. Kayaknya obrolan kita ini benar-benar membuka mata ya Bang. Ya Ternyata bela betul-betul Bang. negara itu bisa dari hal sederhana nih, dari menolak ikut judi online dan memetengi diri dengan pengetahuan-pengetahuan positif akan judi online itu ternyata berbahaya. Nah, jadi makanya bela negara ini Bang, bukan cuma soal perang fisik gitu. Mungkin dulu ya kalau bela negara itu lebih ke nasionalisme, tentang ke visi gitu ya. Karena kan beda beda zaman, beda tantangan gitu loh Bang. Jadi kita sekarang kan tantangan kita lebih ke digital gitu ya. Jadi perang seperti seperti sekarang itu ya, seperti melawan juga perang melawan kebodohan, kemalasan, atau yang seperti yang kita bahas sekarang ini godaan-godaan digital itu. Ya benar banget. Istilahnya kalau kamu masih sayang sama negeri ini, masih sayang sama NKRI, mulai dari hal kecil kita wujudkan seperti jaga diri, jaga teman, dan jaga generasi kita. Ya betul Bang. Seperti kita ingat ya, seperti tokoh pahlawan kita, seperti Presiden pertama Indonesia itu kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri yang lupa jati diri gitu.
Jadi kita lebih susah melawan ke depannya ini kita seperti zaman digital ini ya, seperti saya bilang tadi, kita lebih susah melawan bangsa bangsa asing bandingkan bangsa kita sendiri. Karena apa? Karena yang buat gaduh itu dan menyerang itu saling menyerang itu seperti satu negara kita sendiri gitu. Mantap Jadi banget nih dari ya apa Bang Bang Grace. jadi lebih berat lawan bangsa sendiri gitu. Mantap banget nih dari Bang Grace terkait opininya nih. Ternyata pembahasan kita ini udah sepanjang ini ya. Betul. Makasih untuk Bang Grace, tapi sebelumnya saya ada penutup nih kata-kata. Dan kita ingat bahwa bela negara ini dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat di hari ini juga. Selain itu, dari kata-kata penutup pada podcast online hari ini, yaitu menjaga moral generasi muda adalah bentuk bela negara paling mendasar. Jangan biarkan judi online merebut masa depan kita. Terima kasih dari Abang Grace yang telah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk podcast online hari ini. Baik, terima kasih juga Bang atas kehadirannya yang telah mengundang saya itu untuk membahas tentang judi-judi online ini sekarang ini ya. Karena tantangan ini, masalah judi online ini sangat berat untuk saat ini ya. Karena sudah banyak yang terkena gitu ya, banyak korban gitu ya, bahkan sampai nyawa. Ya, benar banget. Oke, terima kasih Bang Grace. Sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terima kasih teman-teman juga telah menonton podcast online hari ini. Ya, terima kasih Bang.